Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Syah SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sekolah Dasar Negeri Guntur, Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, yang saat ini menjadi mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2024 UIN Mataram, kategori 2, kelas 13. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah materi pembelajaran yang sebagai tugas lokal karya LK-3, yaitu tentang penyusunan media digital video sumber belajar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah materi pembelajaran tentang menyayangi anak yatim, yaitu pelajaran pada kelas 5, bab 1, semester 1. Untuk mengawali kegiatan belajar kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermunajat, semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Anak-anak, selanjutnya kita akan mulai belajar tentang materi menyayangi anak yatim, yaitu refleksi dari Al-Quran Surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Namun sebelumnya, Pak Guru minta kalian silakan perhatikan dua gambar tersebut. Gambar tersebut adalah tujuan daripada kita mempelajari Al-Quran Surah Al-Ma'un, yang dimana gambar yang pertama itu menunjukkan bahwa setelah mempelajari Al-Quran Surah Al-Ma'un ini, kalian bisa membaca ayat-ayat Al-Quran, khususnya Al-Quran Surah Al-Ma'un dengan benar. Kemudian gambar yang kedua merupakan isi atau pesan pokok yang terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'un, yaitu salah satunya adalah berbagi dengan sesama. Baik, kemudian kita akan masuki materi tentang menyayangi anak yatim yang berkaitan dengan Al-Quran Surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Sungguh bahagia hidup bersama orang tua yang selalu mendampingi. Coba kalian renungkan, di antara kita ada teman yang tidak memiliki orang tua. Ada sebagian dari mereka kurang perhatian, kurang kasih sayang, dan terbatas. Allah telah mengamanatkan kepada kita agar anak yatim tetap mendapatkan kasih sayang. Anak-anak, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang pengertian anak yatim. Yatim adalah sebutan untuk anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya dan belum balik. Kata yatim berasal dari bahasa Arab yang berarti anak yang kehilangan ayahnya. Anak yang ibunya meninggal dunia disebut piatu. Kemudian anak yang ditinggal wafat oleh ayah dan ibunya maka disebut dengan yatim piatu. Anak yang sudah balik meskipun ayahnya wafat maka tidak dapat disebut anak yatim. Hal ini karena anak yang sudah balik telah keluar dari sifat yatim. Menyayangi anak yatim adalah pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita supaya kita mengistimewakan mereka. Adapun pesan atau perintah untuk menyayangi anak yatim tersebut banyak terdapat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Anak-anak, selanjutnya kita akan sama-sama membaca Al-Quran Surah Al-Ma'un.
Anak-anak, sudahkah kalian mengenal surah Al-Ma'un? Ya, pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari Al-Quran surah Al-Ma'un secara lebih mendalam. Al-Quran surah Al-Ma'un artinya barang yang berguna. Jumlah ayatnya 7 ayat. Kemudian surah ini berada pada urutan ke-107 dan termasuk surah Makkiyah. Selanjutnya ayat kita mulai membaca surah Al-Ma'un dan kita awali dengan sama-sama membaca isti'azah dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Selanjutnya mari kita mengenal bacaan mim sukun yang terdapat di dalam Quran surah Al-Ma'un. Anak-anak, tahukah kalian hukum mim sukun? Jika kalian sudah pernah belajar tentang hukum mim sukun, ceritakanlah dan sampaikan pengetahuan kalian kepada teman. Baik, Pak Guru jelaskan masalah hukum mim sukun. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3, yaitu ikhfa syafawi, idgham mutamatsilain, dan terakhir adalah izhar syafawi. Baik, Pak Guru jelaskan satu persatu. Yang pertama, hukum mim sukun ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar, sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut dengan nama ikhfa syafawi apabila ada huruf mim sukun berhadapan atau bertemu dengan huruf ba. Kemudian huruf ikhfa syafawi itu hanya satu, yaitu huruf ba. Cara membacanya yaitu dengan suara yang samar antara mim dan ba pada bibir. Kemudian ditahan kira-kira 2 harokat atau 2 ketukan, seraya mengeluarkan suara ikhfa dari pangkal hidung. Selanjutnya mari perhatikan contoh hukum bacaan ikhfa syafawi. Yang pertama adalah dalam potongan kalimat tarmihim bihijarah. Kemudian yang kedua, alam ya'lam bi annallaha yara. Baik, sudah paham nggih? Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan. Hukum mim sukun yang kedua yaitu idgham mutamatsilain atau idgham misli. Idgham mutamatsilain disebut idgham misli. Misli artinya sama, baik sifat maupun makhrajnya, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disebut dengan idgham misli apabila ada mim sukun. Cara membacanya adalah memasukkan huruf mim ke dalam huruf mim disertai suara gunnah sekitar 2 ketukan atau 2 harokat. Contoh hukum bacaan idgham mislain adalah allazi at'amahum min ju'. Kemudian yang kedua, wa amanahum min khauf. Baik, selanjutnya hukum bacaan mim mati yang ketiga yaitu izhar syafawi. Izhar artinya jelas, sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut izhar syafawi apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Cara membacanya yaitu dengan jelas di bibir dan mulut tertutup tanpa dipanjangkan. Sebagai contohnya adalah alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, itu adalah contoh daripada hukum bacaan izhar syafawi.
Selanjutnya kita akan membahas tentang tafsir ayat-ayat Quran surah Al-Ma'un. Seperti yang kita ketahui, ayat-ayat dalam Al-Quran surah Al-Ma'un mengandung pesan-pesan penting dalam Islam, seperti tekanan pada kepedulian sosial dan amal kebajikan yang tulus. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita melihat penafsiran ayat per ayat daripada Al-Quran surah Al-Ma'un ini. Kita mulai dari ayat yang pertama, mendustakan agama dalam konteks Al-Quran surah Al-Ma'un. Ayat pertama menyoroti tindakan mengecam bagi mereka yang mendustakan ajaran agama dan memperlihatkan ketidakpeduliannya terhadap nilai-nilai keagamaan. Pada ayat yang kedua berkaitan dengan menghardik anak yatim. Ayat yang kedua ini menyuarakan kerasnya sikap terhadap orang-orang yang memperlakukan anak yatim dengan tidak hormat dan tanpa empati. Ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang ketiga, pentingnya memberi makan orang miskin. Ayat yang ketiga ini menegaskan urgensi memberi makan kepada orang miskin sebagai wujud kepedulian sosial yang menjadi ajaran agama Islam. Kemudian pada ayat yang keempat dan kelima yaitu celakalah orang yang sholat. Ayat 4 dan 5 ini menyoroti pentingnya kesungguhan dalam pelaksanaan sholat, menjauhi kelalaian dalam ibadah, dan mempertegas nilai-nilai kekhusyuan di dalam beribadah. Dan pada ayat yang ke-6, alladzina hum yura'un, kaitannya riya dengan ibadah. Ayat yang ke-6 menegaskan bahwa ibadah yang dilakukan untuk tujuan pamer atau riya tidak akan mendapatkan keberkahan dan pahala di sisi Allah. Dan pada ayat yang ke-7 atau ayat yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, berkaitan dengan enggan memberikan bantuan. Pada ayat yang ke-7 ini menegaskan pentingnya sikap dermawan dan gotong royong dalam Islam serta penghormatan terhadap nilai solidaritas sosial dan kemuliaan terhadap sesama. Pesan utama dalam Al-Quran surah Al-Ma'un. Kepedulian sosial terhadap anak yatim dan fakir miskin, pentingnya amal soleh, serta keikhlasan dan bantuan kecil dalam Islam merupakan pesan utama yang disampaikan dalam Al-Quran surah Al-Ma'un. Kepedulian sosial. Perhatian terhadap anak yatim dan fakir miskin merupakan bagian penting dari ajaran Islam. Kebersamaan dan empati diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang peduli dan adil terhadap sesama. Anak-anak, di akhir pembelajaran pada siang hari ini, Pak Guru akan membacakan kesimpulan yang berkaitan dengan Al-Quran surah Al-Ma'un, yaitu menyayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim adalah bagian penting dari ajaran Al-Quran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat dan tentunya kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, dan di mana saja kita berada. Sekian dan terima kasih. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Pak Guru akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.